Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali di tausiah Sena Rahmatul Ummah. Tausiah kali ini bagian ketiga membahas tentang binatang katak atau kodok. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan keistimewaan yang tidak kita ketahui. Ternyata dalam kodok alias katak ada keistimewaannya. Di antara keistimewaannya, ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi jangan kita beranggapan bahwa sesuatu yang diciptakan Allah tidak bermanfaat. Itu salah besar. Semua binatang, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada manfaatnya. Termasuk dalam katak atau kodok pun ternyata ada manfaatnya bagi kita. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh katak alias kodok, idza akhadhatil mar'atu difda'al ma'i wa fatahat pahu summa basokot salasa marotin summa roddathu wa innaha la tahbalu. Apabila seorang perempuan menginginkan antara kelahiran anak pertama dan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya supaya ada jarak, ternyata ini seperempuan walaupun sudah diobati karena melihat kondisi seorang ibu sudah tidak memungkinkan lagi untuk hamil, sehingga udah berobat kemana-mana, tetap aja si perempuan tersebut hamil terus. Sudah disuntik KB misalkan, sudah memakan pil KB, tetap aja hamil. Nah, ini ada salah satu pengobatan tradisional, ya. Salah satunya dengan mengambil atau menangkap katak air. Ini jangan katak yang ada di darat. Ambillah katak yang biasa hidup di air. Nah, setelah diambil lalu dibukakan mulut si katak tersebut. Setelah dibukakan lalu diludahi 3 kali oleh perempuan yang selalu hamil. Lalu kalau sudah diludahi 3 kali, maka katak tersebut dilepaskan lagi ke asalnya. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, si perempuan tersebut tidak akan mengalami hamil lagi. Itu salah satunya. Yang kedua, manfaat daripada binatang kodok, walaupun kita diharamkan untuk membunuh kodok, maka apabila untuk obat, ini ada keringanan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala yang dilarang apabila dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Termasuk kita diharamkan, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membunuh kodok, karena ini untuk obat diperbolehkan. Yang kedua, wa idza radhta adibda'a wa ja'alta ala las'atil hawam abro'atha min pi waktiha. Nah, apabila misalkan kita dipatuk ular berbisa atau disengat kalajengking, lalu racun-racunnya kebetulan hampir menyeluruh ke badan kita. Ini sebelum, mungkin bisa juga dinamakan pertolongan pertama. Sebelum kita dibawa ke rumah sakit untuk diobati secara medis, ini bisa juga kita mengambil katak alias kodok. Lalu kodok tersebut disembelih, setelah dipotong lalu dagingnya ditumbuk supaya hancur,
Lalu setelah hancur disimpan ke tangan atau kaki atau tubuh yang disengat kalajengking atau dipatuk ular. Insya Allah racun-racun ular ataupun racun-racun daripada kalajengking akan sirna seketika dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keistimewaan yang dimiliki oleh kodok, wa idza alaqo lisanahu ala imro'atin naimatin akhbarat ma amilat fil yaqdoh. Nah, apabila misalkan seorang suami mencurigai seorang istrinya, apakah istrinya itu melakukan perselingkuhan atau enggak, ini tidak perlu ke dukun ataupun sebaliknya. Laki-laki ini misalkan berselingkuh ataupun tidak, maka si perempuan ini untuk mengetahui suaminya jujur atau tidak perlu pergi ke dukun. Ambillah, tangkaplah seekor kodok, lalu disembelih. Setelah disembelih, diambil lidahnya, lalu lidahnya digantung di bagian tubuh laki-laki ataupun perempuan. Maka ketika seorang laki-laki atau perempuan sudah ada di tubuhnya digantungkan lidah daripada kodok, ketika tidur akan mengatakan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Itu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, keistimewaan daripada daging kodok ini, di antaranya wa idza ja'ala lisanahu wa ut'ima limanit tahama bisirkoh fa innahu yukirru biha. Nah, kalau ada seseorang pencuri, sudah ketahuan bahwa pencuri itu betul-betul mencuri. Setelah dipaksa, tetap aja si pencuri tersebut tidak mau mengakui perbuatan. Nah, maka ada petunjuk apabila ada seorang pencuri yang tidak mau mengakui perbuatannya, maka boleh kita menangkap seekor kodok, lalu disembelih, lalu lidahnya diambil. Setelah lidah kodok tersebut diambil, lalu dicampur dengan makanan. Lalu makanan yang sudah dicampur dengan lidah kodok diberikan supaya dimakan oleh si pencuri yang tidak mau mengakui perbuatannya. Maka insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pencuri itu akan mengakui perbuatannya. Itu hebat-hebatnya. Dan selanjutnya, wa idza syaqqa nisfaini min ra'sihi ila asfalihi wa imra'atun tanduru ilaihi golabat syahwatuha wa kasuro mailuha ila rijal. Apabila misalkan seorang perempuan dirasakan oleh seorang suami agak kurang mencintai suaminya, maka suami tersebut berusaha selain daripada berdoa, boleh mengambil seekor kodok, lalu dibelah menjadi dua dari kepala sampai ekor di depan istrinya yang kurang mencintainya. Nah, apabila si istri tersebut melihat suami yang kurang dicintainya menangkap kodok dan dibelah dari kepala sampai ekornya, insya Allah dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahwat perempuan tersebut yang tadinya kurang begitu besar, kalau sudah disembelihkan kodok dibelah dua lalu dilihat, insya Allah akan besar syahwatnya. Wa kasuro mailuha, dan akan lebih banyak perhatiannya terhadap suaminya. Itulah salah satu keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpan dalam kodok. Mudah-mudahan bahasan kitab Hayatul Hayawan yang berkenaan dengan keistimewaan daripada binatang kodok, dari mulai bagian pertama sampai bagian terakhir, besar manfaatnya, khususnya bagi kita dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.